Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surinda Julianti, NIM A1A31962 dari Prodi Pendidikan PPKN Angkatan 2019 Universitas Jambi. Baiklah teman-teman, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum dan hak asasi manusia, yang mana bertema kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif hak. Seiring berkembangnya zaman, penegakan HAM di berbagai negara pun semakin lebih ditegaskan. Tidak seperti abad-abad yang dulu, yang masih maraknya perbudakan dan mengesampingkan hak-hak individu. Namun pada nyatanya yang kita lihat sekarang, pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap hak-hak individu masih marak terjadi, dan bahkan terasa semakin parah. Di Indonesia sendiri masih banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Belum lagi akhir-akhir ini, banyak terjadi kasus pembunuhan yang didorong oleh banyak faktor seperti perampokan, pembunuhan, dan pembalasan dendam. Baiklah, di sini ada sebuah artikel yaitu peran 4 pelaku perampokan di SPBU Daan Mogot. Atas terjadinya kasus perampokan yang disertai dengan pembunuhan, menurut saya, adanya kasus ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sedang darurat kasus pelanggaran HAM. Hal yang bisa dipahami dari kasus ini yaitu perampokan yang biasanya itu mengambil harta benda seseorang itu bisa berujung pada perenggutan nyawa. Dilakukannya perampokan itu pun sudah merupakan sebuah tindakan kejahatan, ditambah lagi dengan kejahatan sampai menegang nyawa seseorang, di mana hidup dan nyawa seseorang itu bukan hak kita, yang mana seharusnya tidak dilanggar oleh siapapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita lanjut kepada artikel selanjutnya. Di sini ada lagi kasus pembunuhan istri dan anak, yang artikelnya bisa kita lihat di samping ini. Pembunuhan istri dan anak kandung di Pesawaran mengaku mendapat bisikan goib. Kasus ini menunjukkan bahwa kasus pembunuhan pun bisa terjadi di dalam konteks keluarga, apalagi kasus ini didasarkan oleh hal-hal yang tidak masuk akal. Yang anehnya di dalam kasus ini itu adalah ayahnya sendiri yang membunuh istri dan anaknya, yang mana ayah itu sebagai kepala keluarga itu harus melindungi keluarganya, bukan malah melakukan pelanggaran yang besar yaitu dengan membunuh keluarganya sendiri. Dari beberapa kasus di atas, sudah bisa kita tangkap bahwa penganiayaan, penyiksaan, dan pembunuhan itu sudah menjadi kasus yang sering kita dengar. Terjadinya kasus tersebut sudah jelas melanggar hak yang bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan adanya aturan yang sudah jelas yang ditegaskan pun nyatanya masih banyak orang yang masih berani melanggarnya tanpa berpikir panjang. Walaupun banyak alasan yang dikemukakan oleh para pelaku itu tetap tidak membenarkan atas penganiayaan dan pembunuhan tersebut. Menurut saya, agar seseorang itu tidak melakukan pelanggaran HAM, itu bukan hanya ditegakkannya peraturan atau sanksi yang berat, tetapi juga kesadaran dari diri masing-masing dan individu masing-masing. Bahwa setiap individu itu memiliki hak yang sama, memiliki hak yang kita miliki sejak lahir, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk memilih kehidupan. Maka daripada itu, di zaman yang darurat pelanggaran HAM seperti saat ini, perlulah lagi setiap orang didasarkan atas hak-haknya dan hak-hak orang lain, agar kedepannya kasus-kasus seperti ini tidak dapat terjadi lagi atau mungkin tidak ada lagi. Baiklah teman-teman, itulah pendapat saya tentang kasus pelanggaran HAM. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Thinking about what could have happened or what could have been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my feelings all aside, don't know what to make it right. Pictures popping on my mind, all these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.